سبيل الدموع سبيل مريح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Al-Fakir diberikan amanah untuk menyampaikan mengenai nasab. Kita membahas nasab sebelum nanti pulang kita tahu bagaimana nasib. Nasab, jadi ada istilah ya, ada pantun jalan-jalan ke daerah Tanjung Pinang, jangan lupa beli gelas. Tidak usah bahas nasab orang kalau nasab sendiri gak jelas. Kira-kira seperti itu muqaddimah dari Al-Fakir. Jangan dicari kitabnya, tidak ada sampai kiamat itu. Jadi nasab ini bermula, polemik terjadi di saat ada seseorang yang kemudian menggugat, membatalkan, menafikan yang seharusnya secara akhlak ketika ada seseorang membuat sebuah tesis, membuat sebuah karya ilmiah dan menyinggung, membahas nasab orang, dan yang dibahas ternyata memiliki kantor besar yang bernama Rabithah Alawiyah, seharusnya secara adab dia datang kemudian ke kantor Rabithah untuk memastikan karyanya, berdiskusi di sana sebelum dia mempamerkan, mempublikasikan dan menawarkan, bahkan menceramahkannya di mana-mana. Seharusnya seperti itu. Tapi kemudian orang yang membuat sebuah karya itu jangankan datang, diajak berdiskusi pun dia tidak mau. Kemarin katanya tidak netral, kemudian mengajak diskusi di UIN Wali Songo Semarang, kita mau datang ke sana di acaranya, ternyata dibatalkan sendiri. Ya insya Allah semoga kapan-kapan kita yang akan datang ke rumah beliau untuk memastikan sebenarnya beliau ini maunya apa. Kenapa? Karena dalam fakta sejarah tidak bisa kita pungkiri. Tadi panitia sudah Al-Fakir berikan semacam tulisan, ya, tulisan pendek yang insya Allah itu sudah menjawab terhadap polemik yang terjadi, tentunya dengan kaedah doabit dan thawabit dari para ulama. Nah, ilmu nasab ini yang Al-Fakir ketahui, rata-rata para ulama yang menulis karya-karya ilmu nasab itu rata-rata memang sayyid. Dia itu memang syarif, dan kemudian karena ketepatan beliau itu adalah seorang ulama, biasanya memiliki karya ulama nasab, karya nasab atau masalah nasab lah, mauma yata'allaqu bih, atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu nasab. Sangat jarang kita temukan ada ulama yang bukan sayyid atau syarif dia menulis kitab nasab. Sangat jarang kita temukan ada seorang ulama pakar dalam segala bidang tapi dia bukan sayyid, bukan syarif, bukan habib, lalu kemudian dia mengarang sebuah kitab nasab. Jarang, meskipun ada itu jarang. Kalau kita melihat karya-karya di dalam mazhab Syafi'i, contohnya seperti Al-Imam As-Sam'ani, Al-Hafidh As-Suyuti dan lain sebagainya, itu kitab nasabnya itu berkaitan dengan lakop-lakop para ulama, bukan nasab mengenai dzurriyyah. Sehingga seperti Syekh Murtadha Az-Zabidi yang memiliki kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Ba'alawi, beliau memang sayyid, beliau memang syarif, keturunan Rasulullah SAW. Nah, sehingga ketika kemudian ada orang yang datang di 2023 akhir dan membatalkan nasab Ba'alawi, padahal secara sepakat para ulama, bahkan Syekh Yusuf An-Nabhani dengan tegas, waqad ajma'atil umat telah bersepakat bahwa nasab Ba'alawi adalah sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Nah, ketika kita membahas nasab, kita kan perlu teori-teori dulu. Karya-karya para ulama membahas nasab bagaimana? Yang pertama yang harus kita ketahui istilah-istilahnya dulu. Ada istilahnya sahihun nasab, nasab yang sahih. Ada istilahnya makbulun nasab, nasab yang diterima. Ada istilahnya mardudun nasab, nasab yang ditolak. Ada istilahnya masyhurun nasab, nasab yang masyhur. Nasab yang sahih ialah nasab yang kemudian diakui oleh para ulama nasab tanpa ada perbedaan pendapat. Simpelnya seperti itu. Nah, makbulun nasab, nasab yang diterima maksudnya adalah fahuwallazi thabata nasabuhu 'inda ba'dhin nasabin wa ankarahu akhar. Ketika ada sebagian ulama nasab menetapkan dia itu keturunan Nabi, tapi kemudian ulama nasab yang lain menolak, maka fasara hukmuhu indan nasabah annahu makbulun nasab. Yang konteksnya seperti ini namanya adalah makbul, masih diterima nasabnya ketika ada perbedaan pendapat ulama nasab. Nah, mardudun nasab bagaimana? Fahuwa alladhi idda'a ila qabilah wa lam yakun minhum thumma alimu tilkal qabilah bibutlanihi thumma mana'uhu an da'wahu. Jadi contoh, saya mengaku seorang habaib dari kalangan klan Ba'alawi, kemudian Ba'alawi yang lain menolak pengakuan saya. Setelah diteliti ternyata saya ini bukan dari Ba'alawi. Nah, yang seperti ini kemudian Ba'alawi yang lain melarang saya untuk mengaku-ngaku, sehingga konteks dalam hal seperti ini namanya mardudun nasab, nasabnya ditolak. Tuh. Ada istilahnya masyhurun nasab. Apa masyhurun nasab? Masyhurun nasab itu orang manishtahara bisiyadah walam yu'raf nasabuhu. Orang yang masyhur bahwa dia adalah seorang sayyid tetapi tidak diketahui nasabnya. Menurut masyarakat awam semuanya mengatakan dia adalah sayyid, tapi ketika diteliti nasabnya kemudian tidak diketahui. Nah, ini istilahnya masyhurun nasab. Nah, konteks klan Ba'alawi ini yang cocok yang mana? Kalau kita menggunakan makbulun nasab, berarti ada perbedaan pendapat ulama nasab. Sebutkan satu saja ulama nasabah. Nasabah artinya ulama nasab ya, bukan nasabah BRI BNI, bukan, itu lain itu. Nah, sebutkan satu saja ulama nasab internasional yang kitabnya dikaji di seluruh dunia yang membatalkan nasab Ba'alawi, yang ahlus sunnah wal jamaah. Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali. Repot, gak ada. Kalau mau dikatakan masyhur, nasab mereka tercatat. Bahkan nakobah internasional banyak yang pengurusnya dari klan Ba'alawi. Tidak mungkin kemudian menjadi pengurus nakobah kalau dia bukan seorang sayyid. Nakobah itu suatu wadah untuk mengumpulkan beberapa sayyid yang ada di daerah sana. Jadi tidak mungkin ada pengurus nakobah apalagi ketua nakobah lalu dia bukan sayyid. Tidak akan terjadi. Masyhurun nasab juga gak pantas karena nasabnya tercatat. Yang ketiga, mau dikatakan mardudun nasab tambah gak bisa, karena mardudun nasab konteksnya ada orang yang ngaku kepada sebuah klan dari kalangan dzurriyyah Nabi, kemudian klan yang sama dengan pengakuannya menolak dia, juga tidak bisa. Maka satu-satunya pilihan bahwa nasab Ba'alawi adalah sahihun nasab, karena tidak pernah ditemukan ada seorang ulama internasional nasab yang membatalkan nasab Ba'alawi. Dan sebenarnya pembatalan nasab ini modelnya itu di Google. Google ini isinya macam-macam. Kita bisa mengambil informasi dari Google asalkan benar-benar sudah diuji, sudah ditahqiq bahwa tulisan ini adalah tulisan orang-orang yang berilmu, rujukannya jelas, referensinya jelas, boleh. Tapi ketika kemudian Google ternyata yang dicomot adalah tulisan orang yang bernama Murad Syukri,
setengah Wahabi, setengah Murji'ah, dan dia pun dikeluarkan dari nakobah itu karena dia menyelisihi pendapat Ahlus Silsilah. Dia dikeluarkan, dipecat. Dan tulisan ini sudah mulai ada sejak 2000-an, tahun 2000-an sudah ada. Nah, kemudian tulisan ini dicatut oleh orang yang penggugat nasab Ba'alawi, dicatut, dan akhirnya dia menyebarkan faham-faham dan syubhat-syubhatnya. Ini kan sudah mulai tidak ilmiah. Kita tahulah ya, sebagai santri standar ilmiah itu bagaimana. Dan kita tahulah sebagai santri mana yang harus kita ikuti. Makanya Rasulullah itu menganjurkan kita untuk mengikuti mayoritas para ulama. Tapi kenapa kemudian ini berjalan lama? Terus lama dibahas nasab ini. Ya, saya teringat Rasulullah pernah meminta 3 permintaan kepada Allah, yang satu tidak dikabulkan. Yang pertama kan Rasulullah meminta agar inna ummati lan tajtami ala dhalalah, umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Ketika ada kebatilan muncul, pasti ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang pertama. Fa'aqaiha, dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, agar umat Islam ini tidak kalah dari non muslim, dikabulkan oleh Allah. Nah, yang ketiga ini yang tidak dikabulkan. Rasulullah minta agar umat Islam ini tidak selalu ribut. Nah, ini tidak dikabulkan. Dan sampai sekarang kita semuanya terus. Masalah nasab ribut, nasib ribut. Masalah warisan ribut terus. Nah, jadi ketika kita sudah melihat ada ikhtilafan katsira, maka fa'alaikum bisawadil a'dhabihlah mayoritas para ulama. Itu lebih selamat. Ini baru istilah. Nah, kemudian kaifiyatu itsbatin nasab. Cara penetapan nasab ini bagaimana? Cara menetapkan bahwa orang ini benar-benar sah sebagai keturunan Rasulullah atau tidak, caranya bagaimana? Yang disampaikan oleh para ulama sebenarnya ada 3, ada yang mengatakan ada 4. Yang pertama adalah ayyurahhatun nasabah. Ada tulisan atau kitab seorang ahli nasab. Ada ulama ahli nasab mengarang sebuah karya, memiliki sebuah tulisan, dan dia menetapkan bahwa A adalah keturunan Nabi, selesai. Ayyurahhatun nasabah mausuqun bihi, dan orangnya memang fiqh. Jadi kredibilitas seseorang ini sangat dipertanggungjawabkan, sangat diperhitungkan di dalam agama Islam. Berbeda dengan agama lain. Al-Fakir ketika berdiskusi dengan orang-orang Kristen, contohnya, banyak dari mereka kemudian membangga-banggakan manuskrip. Jadi kalau ada orang membangga-banggakan manuskrip, itu mirip seperti orang-orang Kristen yang pernah berdiskusi dengan kita. Sangat membanggakan manuskrip. Tapi ditanyakan manuskripnya siapa yang nulis, fiqh apa tidak, gak tahu. Mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi ketika dulu Al-Fakir pernah berdiskusi dengan seorang pendeta, dan dia dari luar negeri, kita diskusi itu pakai bahasa Arab karena dia dari Mesir, kita pakai bahasa Arab. Cuma bahasa Arabnya bukan wa maqali inna rahmatan, bukan ya, bukan. Bahasa Arabnya ini memang bahasa Arab fushah ya. Rahmatan Gunung Bromo, Semeru, DPR, MPR itu saya nggak tahu itu bahasa apa itu. Nah, dia itu sangat membanggakan manuskrip. Semua orang-orang non muslim membanggakan, ini loh kitab suci kita, berbagai manuskrip punya, ada lebih dari 5.000 manuskrip. Tapi ditanya kasih penulis manuskripnya, nggak tahu. Apakah fiqh apa tidak, nggak tahu. Sedangkan Islam, Allah kemudian menurunkan Al-Quran, yang paling utama yang dilihat adalah kredibilitas perawinya. Makanya syarat-syarat hadis sahih yang 5 itu semuanya membahas rawi. Yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalah adalatur rawi, malakatu tahmilu ala mulazamati taqwa wal muru'ah. Dia itu orangnya bertakwa, punya kepribadian yang keren dalam hal ketakwaan. Kemudian dobet sodr, dobet kitab. Belum yang syad, tidak boleh bertentangan antara rawi fiqh dengan rawi yang lebih fiqh. Kemudian tidak terjadi illat. Semuanya yang dibahas orangnya dulu. Kalau orangnya sudah terkenal bohong, kadzab, orangnya tidak amanah, maka tidak usah kepada orangnya, karyanya pun kita tidak akan percaya. Sebelum kita mendengarkan sebuah riwayat itu benar atau tidak, yahtamilus sidq wal kadzib, maka yang pertama yang harus kita lihat adalah kredibilitas orangnya. Nasab sama seperti itu.
ayyura khattun nasabah mauthukun bihi. Mauthuk, dia memang thiqah. Yu'rafu khattuhu wa yatahaqqaqu. Dia itu diketahui tulisannya, kitabnya memang benar-benar ada, dan wa yatahaqqaqu, dan memang sudah tidak bisa diremehkan, tidak bisa diragukan bahwa kitab ini sudah tertahqiq, sudah suci, sudah bersih dari hal-hal yang membuat riwayat itu batil. Yang pertama. Dan kaifiyatu itsbatin nasab, cara-cara penetapan nasab seseorang. Dari keempat-empatnya yang hanya membahas kitab itu hanya nomor 1. Jadi cara menetapkan nasab itu dari 4 cara, ya, dari 4 cara. Makanya di sini menggunakan lafal torik, jamaknya turuk. Beberapa cara, pakai mana saja bisa. 1 terpenuhi maka sudah bisa menetapkan untuk nasab kepada Rasulullah. Tapi kalau syarat itu 1 gagal semua. Itu bedanya antara syarat dengan torik, turuk. Nah, dari keempat cara penetapan nasab hanya nomor 1 yang membahas kitab. Itu pun harus kitabnya ulama nasab. Yang kedua apa? Adalah bayyinah syar'iyyah, bukti secara syara, dengan mendatangkan 2 saksi yang adil, yang paham masalah nasab. Atau yang ketiga, pengakuan seorang ayah. Ini untuk nasab dekat ya. Kemudian yang keempat adalah asyuhrah wal istifadhah. Syuhrah masyhur, istifadhah sudah banyak dikenal. Istifadhah itu kalau dalam kitab-kitab fikih adalah asyahadah bit tasamu'. Asyahadah bit tasamu'. Kita sudah dengar kalau dia ini masyhur sebagai keturunan Rasulullah SAW. Syuhrah wal istifadhah ini gunanya ketika tidak ada amudun nasab, tidak ada rantai nasab, tidak ada musyajjar yang jelas, maka syuhrah wal istifadhah yang akan menggantikan cara yang lain. Jadi ketika sudah gak ada amudun nasab, kitab, maka syuhrah wal istifadhah yang berperan. Bukan nanti ditanyakan kitab sezaman kemudian masih nanya syuhrah wal istifadhah. Berarti kan seolah-olah menjadikan syarat gitu, semuanya harus terpenuhi. Sedangkan kaifiyatu itsbatin nasab itu bukan syarat, tapi menggunakan torik, cara manapun. Dan syuhrah wal istifadhah, syahadah bit tasamu, kenapa kok mu'tabar di dalam ilmu nasab? Kenapa syahadah, persaksian dengan cara tasamu, mendengarkan, kenapa kok dianggap penting di dalam cara kaifiyatu itsbatin nasab? Karena nasab ini bukan amrun qat'i, tapi amrun dhanni. Hanya suster yang tahu keluarnya anak dari rahim seorang ibu. Selain suster yang ngerawat, yang tahu pasien itu, gak tahu bagaimana cara membuktikannya. Ini namanya amrun dhanni. Makanya DNA, ya, DNA yang kata penuduh itu adalah ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyati Rasulullah. Enak kalau bahasa Arab kayak gitu. Kalau ustadzun, kitabun, lapangan alun-alun gitu ya. Nyaman nih ngalak karep tibi katanya. Ates DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyati Nabi. Tes DNA al-basmah al-wirathiyah. Nah, tes DNA ini tidak bisa diterima dalam fikih. Kenapa fikih tidak menerima tes DNA? Karena fikih ini adalah amrun dhanni. Amrun dhanni itu keyakinan yang kemudian minimal 80%. Nah, sedangkan tes DNA ini syak pun tidak. Syak aja tidak. Dan ini disepakati oleh yang ngarang DNA. Jadi yang ngarang atau yang pencetus DNA saja bilang kalau DNA ini gak bisa untuk nasab jauh. Kemudian ada dokter, ya, ada seorang dokter yang ahli dalam ikan mujair katanya, ahli dalam ikan nila, kemudian mengatakan tes DNA wajibun. Wajib, gak bisa tes DNA itu. Kalau untuk nasab yang dekat itu pun dalam beberapa bab. Kenapa tidak bisa? Nah, jadi at-ta'nu fil ansab. Rasulullah kan mengatakan, ifnani fin nasi. Ada 2 perkara
dalam hal urusan manusia, yang dua perkara ini bisa menyebabkan kufrun kafir. Pertama adalah niyahah al-mayyit, yang kedua adalah ansab. Yang dimaksud dengan at-ta'nu fil ansab, al-Imam al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dan Fambari As-Sakhari, at-ta'nu fil ansab maksud itu bidawil qaddah fi badan fi dhahiri syar'i. Orang yang sudah ditetapkan secara syara dan sabnya terembung tersiup DNA, maka ini mencerai yang namanya hifdzul irdi. Islam itu punya apa namanya ya, pilar yang bernama hifdzul irdi, menjaga nama baik seseorang. Ketika nasabnya sudah ditetapkan ternyata masih mungkin tes DNA, ini bisa jadi kufur, bisa jadi kufur nantinya. Kenapa? Karena dia sudah masuk qaddah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhain itu awal-awal bahas masalah tauhid ansab itu mengatakan gini, kita itu tidak boleh makot, yang kedua tajasus, yang tiga apa? Atau dalam salah nasab, tajasus tidak boleh. Bedakan. Jadi begini, ada asumsi kalau kalian nanti adik-adik ya, membaca karyanya penuduh, di awal-awal dia mengatakan begini, bahwa mengungkap kashfu mengungkap dari an iqlatin nasab minal ma'ruf wa nahi anil munkar, minal amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Jadi mengungkap nasabnya orang yang masih ragu, ikhtilatun nasab itu adalah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Dia, nah ternyata dia itu baca ada hatam, saudara. Padahal di bawahnya ada perbedaan antara seorang nasabah yang membahas yang pendapatnya akan mu'tabar dengan nasibun hawin ghairu mutakhassis. Ada orang yang mustaghil, dia sibuk dengan nasab, tapi dia itu nasibun hawin, nasab yang amatiran. Dia itu amatiran, jadi belajar ilmu nasab tapi amatiran, ghairu mutakhassis, tidak pernah ikut takhusus, tidak pernah belajar nasab, tidak pernah punya guru nasab, tidak pernah tercatat dia itu fiqh dan sehingga ketika ada orang seperti itu kemudian batalkan nasab orang lain, maka dia masuk kepada at-ta'nu fil ansab. Ini yang harus kita hati-hati. Dan kalau kita lihat pendapat Imam Ibnu Hajar contohnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau kan muhakkik mazhab Syafi'i, dan Imam Ibnu Hajar ini fiqh, dalam hal fikih beliau fiqh, dan nasab ini hanya far'un min ulumil fiqh, hanya satu cabang dari beberapa ilmu fikih. Nah, Imam Ibnu Hajar di dalam kitab fatwanya menjelaskan kalau nanti kemudian ada orang yang mengaku-ngaku sebagai sayyid, idda'a annahu min dzurriyyatin nabi, dia mengaku-ngaku sebagai sayyid tapi ternyata tidak bisa dibuktikan secara syara, maka kita apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan. Karena orang yang mengaku-ngaku itu akan menanggung dosanya. Tapi kalau kita langsung membatalkan, mentangkip, mentajasus, mengqaddah, wah ini bahaya. Ini bahaya. Ilahuma bisa jadi finar nantinya. Ilahuma bisa jadi finar. Nah, ini yang tidak kemudian diajarkan oleh para ulama. Sehingga teori syuhrah wal istifadhah itu akan berperan ketika amudun nasab, mata rantai nasabnya gak ada tersambung, gak muttasil, maka ada istilah syuhrah wal istifadhah. Dan kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami punya kitab yang bernama Al-Qaulul Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntazar, beliau mengatakan qad tawatarat al-akhbar wastafadat bi kathrati riwayatiha anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam bimaji'il mahdi wa annahu min ahli baitihi wa annahu sayusa'idu Isa ala qatli dajjal bi Babiluddin bi ardi Palestin. Bahwa sudah mutawatir riwayatnya, sudah istifadhah
nanti di akhir zaman akan ada keturunan Rasulullah yang bernama Imam Mahdi yang akan melawan Dajjal, dan dia adalah ahlul bait. Jadi kalau ada sekarang yang melawan ahlul bait, dia adalah, saya tidak ngomong ya, saya tidak ngomong loh, rata-rata hadis-hadis masalah eskatologi, masalah akhir zaman itu selalu dikaitkan dengan Imam Mahdi Dajjal Isa, Imam Mahdi Dajjal Isa, Imam Mahdi Dajjal Isa. Yang akan melawan Imam Mahdi ahlul bait siapa? Dajjal. Sekarang akhir zaman bukan? Berarti kalau ada yang lawan ahlul bait siapa? Gak tahu saya ya, sampean yang ngomong itu. Wallahu a'lam itu. Nah, itu kaifiyatu ifbatin nasab, cara penetapan nasab gitu, yang disampaikan oleh para ulama. Contohnya dikutip oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau adalah seorang nasabah, beliau masih hidup sekarang. Sayyid Mahdi Ar-Rajai ini punya kitab yang bernama Al-Mu'aqibun, mengenai nasab keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dulu Sayyid Mahdi Rajai ini diagung-agungkan oleh si penuduh. Dulu ketika tahu Sayyid Mahdi Rajai ternyata menetapkan nasab Alawi, langsung dikatakan, Sayyid Mahdi Rajai ternyata sekelas anak-anak santri di Indonesia, katanya. Sama saja kayak yang di Indonesia. Dulu dia meninggi-ninggikan Imam Ibnu Hajar. Setelah Imam Ibnu Hajar ternyata di dalam kitab Sabatnya menetapkan bahwa Ba'alawi adalah Sayyid, dan beliau bahkan berguru kepada Al-Habib Abu Bakar Al-Idrus, langsung mengatakan Imam Ibnu Hajar ini manusia biasa, bisa salah, katanya. Kalau Imam Ibnu Hajar bisa salah, berarti dia ini hajar beneran, berarti betongku. Mungkin nanti beliau akan memiliki gelar Al-Atos, geli ya. Kan seperti itu. Imam Ibnu Hajar bisa salah, apalagi ente, saudara. Kan seperti itu, apalagi kamu. Tapi di setiap ceramahnya dia selalu mengutip, wa yambaghi likulli ahadin ayyakuna lahul ghirah fi hadzal nasabis syarif. Perkataan Imam Ibnu Hajar dipakai bahwa kita ini harus punya ghirah, harus punya apa namanya itu ya, kesemangatan untuk meneliti agar tidak ada yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Ini kan perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah. Tapi giliran Ibnu Hajar mengikhbat di dalam kitab Sabat, dia mengatakan Ibnu Hajar kurang teliti, bisa salah, katanya. Kan gelem-gelin ini. Teman. Seperti itulah yang terjadi. Kalau dulu kita di Bahsul Masail, qala Ibnu Hajar kita taslim, qala Nawawi fil Majmu' kita taslim. Loh, sekarang Imam Nawawinya yang dikritik, Imam Ibnu Hajarnya yang dikritik, kan ruwet kan? Lalu mau mengadakan Bahsul Masail, ini bukan Bahsul Masail, nyari masalah beneran ini. Kalau Ibnu Hajar aja sudah diragukan, kan nyari masalah namanya. Dan kemudian setelah kita mengetahui kaifiyatu itsbatin nasab, cara menetapkan sebuah nasab, sudah, itu yang disampaikan oleh para ulama. Lalu bagaimana ketika si penuduh mengatakan mana kitab sezaman? Nah, ini akan kita bahas ya, kitab sezaman. Apakah wajib ada kitab sezaman untuk menetapkan nasab seseorang? Maka jawabannya tidak wajib. Mengapa? Begini. Si penuduh itu mengatakan begini, bahwa ketika tidak tertulis dalam kitab sezaman, dia tidak bisa diakui sebagai dzurriyyah Nabi, siapapun. Nah, padahal orang yang pertama kali melanggar aturan kitab sezaman itu adalah dia sendiri. Dia memberikan kaedah sendiri, tapi dilanggar sendiri. Ketika ada kumpulan di bulan September tahun 2023, dia berkumpul dengan beberapa orang ingin memindah nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kazim. Sayyidina Musa Al-Kazim itu wafat pada tahun 133 Hijriah. Lalu dicangkokkan kepada nasab Wali Songo yang saat itu mereka memiliki
manuskrip Bangkalan, mereka memiliki manuskrip dari daerah Bangkalan, yang manuskrip itu tahun 1033 Hijriah, berarti abad 11 awal. Antara Imam Musa Al-Kazim kepada Wali Songo berarti terpaut jarak 850 tahun. Coba kita tanya, mana kitab sezamannya setiap zaman itu? 850 tahun. Sedangkan kalau menggunakan konteks Wali Songo adalah keturunan Ba'alawi, itu terpaut kira-kira 5 abad, lebih dikit, 5 abad atau 6 lah gitu ya. Kan mending ikut jalur Ba'alawi lebih masuk akal daripada dijalurkan kepada Musa Al-Kazim yang jaraknya hampir 900 tahun. Coba kita tanya kitab sezamannya, saya yakin dengan seyakin-yakinnya dia pasti ngak-ngakan. Tidak akan bisa itu. Yang 500 aja sudah susah, apalagi yang 850, kan begitu. Nah, atau jadi dia yang menetapkan kaedah tapi dia yang melanggar. Yang kedua, dia mengatakan bahwa Sayyidina Ali Al-Uraidi memiliki anak yang bernama Muhammad An-Naqib, Muhammad An-Naqib yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi namanya Isa yang wafat pada tahun 270 Hijriah. Dia menetapkan mereka adalah keturunan Nabi tapi pakai kitab abad ke-7, Syajarah Mubarakah. Katanya harus kitab sezaman. Mengisbat orang yang hidup di abad ke-3 pakai kitab abad ke-7, kan jauh saudara. Ini namanya standar janda. Standar ganda, kaedah buat sendiri, diakui sendiri, dipublikasikan sendiri, berkoar-koar sendiri, ternyata dilanggar sendiri, nggak bisa. Jadi kalau sampai kitab sezaman ini diwajibkan, bayangkan betapa banyak, bahkan mungkin semua keturunan Rasulullah akan dibatalkan nantinya. Bahkan Wali Songo, makanya kenapa pencatatan Wali Songo itu yang paling rapi adalah Sunan Gunung Jati, karena beliau itu sultan. Dulu di daerah Indonesia kalau dia sultan, orang kaya, catatannya lengkap. Bahkan terkesan semua kalau ada orang kaya semua ngaku saudara. Tapi kalau miskin, jangankan orang, iblis pun tak patinya apa je. Nah, karena di beliau sultan, maka catatannya rapi ada gitu loh. Wali Songo yang lain kenapa kok lebih sulit daripada Sunan Gunung Jati? Karena banyak yang bukan sultan. Dan manuskrip ternyata mayoritas yang mengatakan tetap nasabnya kepada Ubaidillah. Begitu. Jadi kitab sezaman ini adalah teori yang blunder. Teori blunder. Nah, alasan si penuduh mengangkat tema kitab sezaman karena melihat di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai penulisnya adalah Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Jadi Syajarah Mubarakah ini manuskrip aslinya pun nggak ada. Nggak ada. Itu yang ditemukan baru salinan. Dan bahkan ada indikasi itu bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bisa jadi itu karya Imam Ibnu Inabah yang menulis kitab Raudhatut Thalib fi Nasabi Abi Thalib. Nah, ini kan sudah mulai gonjang-ganjing. Kitabnya aja masykuk gitu loh. Bahkan Sayyid Mahdi Ar-Rajai sebagai pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah meragukan juga. Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah imamu ahli sunnah wal jamaah. Karyanya ada Mafatihul Ghaib ya. Dan banyak lagi karya-karya beliau yang beliau itu terkhusus tema akidah biasanya. Temanya pemikiran. Jadi cukup mustahil ketika beliau ngarang kitab nasab gitu loh. Sama dengan ada dokter umum yang seharusnya dia fokus kepada penyakit, lalu besok dia jadi tukang bangunan. Akhirnya ada orang sakit gigi, giginya dicor. Kan seperti itu. Nah, apalagi di dalam kitab itu banyak indikasi pembelaan kepada ajaran Syiah. Ketika Syajarah Mubarakah mengatakan fa'ammal Hasan al-Askari falahu abnani wa bintani fa'ahaduhuma sahibuz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Nah, ini adalah istilah. Jadi begini, Hasan al-Askari itu adalah imam Syiah yang nomor 11.
nanti dikabarkan bahwa beliau ini akan punya anak, yang anaknya ini adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Nah, anak dari Al-Hasan Al-Askari itu bernama Muhammad. Itu pun masih khilaf. Antara Syiah ini masih khilaf. Syiah ini kan khilafnya ghairu mu'tabar. Khilafnya ini sangat ekstrim gitu loh. Masa ada orang yang mengatakan Syiah ini ya, malaikat Jibril salah memberikan wahyu katanya. Malaikat Jibril itu salah, seharusnya yang dapat wahyu Sayyidina Ali bukan Nabi Muhammad. Karena Sayyidina Ali waktu itu masih kecil, mukanya mirip dengan Nabi Muhammad, akhirnya malaikat Jibril salah. Dia kira malaikat Jibril ini tukang antar Shopee gitu, bisa salah alamat. JNT gitu ya, bisa Bu, paket Bu gitu. Masa ada koordinasi dulu? Ya Allah, mana fotonya ini? Oh ini. Masa ada seperti itu kan ya? Bisa salah alamat. Jadi ikhtilaf Syiah ini ikhtilaf yang keren sebenarnya gitu loh. Tidak masuk akal sama sekali. Nah, pujian itu tertulis dalam kitab Syajarah Mubarakah. Sedangkan Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab yang bernama I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Dan kitab I'tiqadat ini yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi jaraknya dekat dengan penulisan Syajarah Mubarakah. Dan di dalam kitab itu Imam Fakhruddin Ar-Razi memberikan bab khusus tentang Syiah Ashabu Intidhar, Syiah yang sedang menunggu kedatangan Imam Mahdi, dan mereka suka mengkafir-kafirkan para sahabat, kecuali sahabat yang membela Sayyidina Ali dalam perang Siffin, seperti sahabat Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzarin Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Bilal dan lain sebagainya. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menentang ada Syiah-Syiah yang suka mengkafirkan, tapi di kitab Syajarah Mubarakah dia memuji, kan repot. Ini menunjukkan bahwa kitab ini bukan karya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa kemudian lagi? Di dalam kitab Fakhruddin Ar-Razi sering blunder. Apa blundernya? Contoh, Ibrahim Al-Qadhim memiliki anak 24. Fa'arba'atun wa ishrun. Memiliki anak 24, setelah dihitung ternyata 23. Disebutkan 12, setelah dihitung ternyata cuma 1. Nah, ini kan kitab yang nggak bisa. Masa sekelas peneliti pakai kitab yang gabrul kayak gini gitu sih? Kan nggak bisa. Nah, sehingga kalau sekelas pentahkiknya saja Sayyid Mahdi Rojai ragu, masa kita lebih percaya kepada orang yang kemudian ngambilnya dari Google? Mending kita percaya kepada si pentahkik. Nah itu. Dan dia mengatakan bahwa di dalam kitab Syajarah Mubarakah tertulis dengan jumlah ismiyah yang yufidul hasr, kata dia. Kalau sudah jumlah ismiyah pakai mubtada khobar, kalau kata santri sini ya, mubtadaun zaitun wa adhirun khobar gitu ya. Ingkul tazaitun adhirun mani tadhar. Nah, ini berarti yufidul hasr. Padahal kalau kita benar-benar ngaji ilmu alat ya, jumlah ismiyah ketika berfaedah hasr itu ada yang dilalah qat'iyah, ada yang aghlabiyah. Dan dalam konteks penetapan nasab menggunakan jumlah ismiyah itu masuknya kepada yang dilalah aghlabiyah, rata-rata, tidak semua saudara. Dan semua buktinya banyak yang menggunakan jumlah ismiyah tetapi ternyata la yufidul hasr. Makanya ketika Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki punya kitab yang bernama Al-Manhalul Latif fil Hadits Syarif, ketika beliau mengomentari ada 10 sahabat yang masuk surga ya, ada 10 sahabat yang masuk surga menggunakan jumlah ismiyah, beliau dengan tegas mengutip pendapat Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir bahwa inna ithbatal adad bisighatin la yufidul hasr wa la yunafiz zaid. Jadi itsbat adat dengan sebuah sighat atau jumlah itu tidak bisa langsung kemudian dipahami itu hasr, tidak bisa. Kalau 10 sahabat masuk surga, apakah sahabat yang lain tidak? Kan tidak gitu. Padahal ayat-ayat atau hadis-hadis ya, hadis-hadis yang lain banyak kan yang menerangkan sahabat masuk surga, seperti sahabat yang mengikuti bai'atur ridwan tahta syajarah, atau ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulan nar ahadun man syahida bardun wal Hudaybiyah, orang yang ikut perang Badar dan Hudaybiyah tidak akan menyentuh neraka, dan banyak lagi. Sehingga penuduh ini sebenarnya kurang tahqiq. Padahal salah satu syarat menjadi seorang nasabah
Ya, ini adik-adik mungkin nanti di rumahnya punya cita-cita ingin buat nakobah ya. Tapi jangan nakobatul asyraf. Kalau nakobatul asyraf kan keturunan Nabi. Mungkin nakobatu Fir'aun, Namrud ya. Mungkin adalah mungkin itu. Nah, jadi begini loh. Udah Pak Adim lah. Sehingga ketika salah satu kriteria ulama nasab yang pertama ya, ini yang pertama, ulama nasab nanti jenengan baca, ada keterangannya ya, insyaallah di sini ada. Yang pertama adalah ayat tasifa bil ilmil wasi'. Dia harus punya ilmu yang luas, itu yang pertama. Wa yatabahhar fima yaktubuh. Dia harus benar-benar mendalam tentang apa yang dia tulis. Wa ayyakuna daqiqan fi itsbatihi. Harus teliti ketika menetapkan itu. Muhaqqiqan fima yudawwin. Ketika menulis, dia itu harus sudah benar-benar tahqiq. Wa qawiyan bihujjatih. Harus kuat hujahnya. Bukan diajak debat 3 hari 3 malam malah kabur 3 hari 3 malam. Ya. Mustakmilan li syuruti ilmin nasab wa dhawabitihi wa thawabitih. Harus sesuai dengan kriteria ilmu nasab ya, thawabitnya, aturan-aturannya, dhawabitnya, batasan-batasannya dan lain sebagainya. Harus mustakmilan, harus sempurna mengikuti ulama nasab, bukan ulama yang sedang mencari nasib. Begitu. Nah, jadi dari syarat pertama saja sudah gak bisa. Apalagi syarat kedua, dia harus amanah, tidak disuap. Wah, ini tambah berat ini. Tambah berat. Dan bahkan dia sampai mengatakan begini di dalam kitab Al-Wad'u fin Nasab yang ditulis oleh As-Sayyid Haidar Al-Hashimi, Husain bin Haidar Al-Hashimi, orang yang diam atas kepalsuan nasab seseorang maka dia akan berdosa, fayakunu ahadal kadzibin, kata dia. Nah, ini gak baca sampai hatam kitabnya. Ternyata di kitab itu DNA ditolak, semuanya ditolak. Cara-cara yang dia tetapkan di kitab itu ditolak. Sehingga ketika ada orang yang tidak yang membaca kitab belum tahqiq, apalagi tidak sampai hatam, itu susah memang. Susah. Dia akan menetapkan sebuah kaidah itu cabang pribadi. Ya, tidak mengikuti kriteria ulama-ulama yang kredibel dalam bidangnya. Dan di dalam tulisan ini sudah saya sertakan juga, kalau memang minta kitab sezaman di sini juga ada. Ya, sudah saya sertakan di sini, ada kitab sezaman, manuskripnya juga ada yang jenengan pegang. Kemudian selain kitab sezaman yang sering mereka ajukan mengenai nasabah alawi itu apa? Akhlak. Mereka mengira kalau keturunan Nabi itu maksum gitu loh. Ini kita belajar bertahun-tahun di pesantren, gak ada keturunan Nabi itu maksum, gak ada. Nanti yang dikritik Habib Rizik ya, Habib-habib yang mereka jadikan oknum itu dikritik tuh habis-habisan. Masa keturunan Rasulullah seperti ini? Nah, ini kan sudah keluar dari konteks. Akhlak dengan nasab gak ada bedanya. Sangat beda kok, gak ada bedanya. Sangat beda akhlak, nasab. Nasabnya meskipun sambung kepada Rasulullah, tidak kemudian menunjukkan dia itu akan menjadi ahlu ta'ah. Banyak dari kalangan habaib yang kemudian tidak taat, ada. Lalu apakah sampai taraf membatalkan nasabnya? Jangan, nanti masuk kepada to'an fil ansab. Makanya Al-Fakir sejauh ini ketika bertemu dengan para habaib ya, kalau ada habaib kemudian salah, ya sudah salah, jangan dibela. Kalau dibela salah jenengan. Ada habaib mencaci maki seumpama, tidak bisa. Kitab mana yang kemudian menghalalkan caci maki gara-gara dia keturunan habaib? Tidak bisa, gak ada itu. Dicari sampai saya poligami gak ketemu itu, gak ketemu. Begitu. Jadi akhlak, nasab. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ini riwayatnya thiqah karena saya tahu dari supirnya langsung. Dan yang bercerita ini juga ulama, Al-Habib Ali ya, bin Muhammad Al-Habasyi yang punya pesantren Riyadhus Shalihin Ketapang Probolinggo. Nah, beliau itu kan sering nyupiri Sayyid Muhammad. Beliau ketika mondok di Sayyid Muhammad, beliau bilang, Sayyid Muhammad ini kalau ada habib yang mondok di rumah beliau, nasabnya itu suruh taruh di Indonesia. Mondok tapi jangan bawa-bawa nasab sehingga kemudian dia nanti malas belajar. Kan begitu.
Itu teori Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad kurang alim gimana? Gitu. Meskipun kata Kiai Imad, ya, kata si penuduh nih, Sayyid Muhammad itu nasabnya sahih, meskipun tidak ada di kitab manapun katanya. Nah, kan geli kayak gitu itu. Giliran Ba'alawi kitabnya banyak dibatalkan. Giliran ke Sayyid Muhammad mungkin karena tidak pernah kontra dengan dia, meskipun gak ada kitabnya, tapi keturunan Rasulullah. Akhirnya cara terakhir, ketika beliau ya si penuduh ini menentang tulisannya Lora Ismail Al-Khalili, salah satu penetapan nasab dengan cara sholat istikharah kata dia. Nah, sholat istikharah lah. Kalau pas mimpi Abu Lahab gimana? Ya. Kan ruwet kan gitu. Tidak punya standar yang jelas. Sholat istikharah. Kalau sampai penetapan nasab pakai sholat istikharah bahaya saudara gitu. Karena kita ini mimpinya itu etompe absa'ab biasanya. Masa kita keturunan absa'ab? Kan enggak gitu. Ya, dan di tulisan ini juga beberapa ya, banyak ulama ya. Ada 180. Ada 180 para ulama yang menetapkan nasab Sadah Ba'alawi, dan 140 kira-kira itu dari non Ba'alawi. Jadi yang menetapkan Sadah Ba'alawi ini bukan hanya dari kalangan Sadah Ba'alawi, tapi banyak dari luar Sadah Ba'alawi, yaitu ulama-ulama yang sudah internasional. Dan bahkan kalau kita boleh jujur ya, yang menetapkan nasabah ya, kita ngomong nasabah ya, kita ngomong nasabah. Nasabah yang menetapkan Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah itu dari klan Ba'alawi. Coba antum cari kitab nasabah yang menetapkan Wali Songo sebagai dzurriyyah Nabi selain dari klan Ba'alawi. Susah kita nyarinya. Jadi seharusnya memang antara Wali Songo dengan Ba'alawi ini harus harmonis. Kenapa? Sama-sama cucu Rasulullah. Tidak kayak sekarang diadu domba. Seolah-olah Wali Songo ini kontra dengan Ba'alawi, Ba'alawi kontra dengan Wali Songo. Tidak bisa, seharusnya harus harmonis. Karena kalau kita lihat dari sejarah-sejarah dulu ya, jangankan antara cucu Nabi, ulama dengan dzurriyyah Rasulullah itu sangat harmonis loh. Ketika Zaid bin Thabit bertemu dengan sahabat Abdullah bin Abbas, dicium tangannya. Sahabat Abdullah Abbas dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit. Hakadza umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina. Beginilah cara kita diperintahkan untuk menghormati ahlul bait, keluarga ahlul bait nabi kami. Dibalas kan sama sahabat Abdullah bin Abbas. Sahabat Abdullah bin Abbas memuliakan sampai memegang kuda atau untanya sahabat Zaid bin Thabit karena beliau ulama, dituntun oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Wa hakadza naf'alu bil ulama. Beginilah cara kita memperlakukan para ulama harmonis. Imam Ahmad bin Hanbal tertulis di dalam kitab Al-Adabu Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Mufli Al-Maqdisi. Ketika suatu saat Imam Ahmad mau keluar masjid, ada seorang sayyid yang kecil, Imam Ahmad nunduk, tidak mau keluar duluan. Lalu mempersilahkan sayyid ini, mari sayyid duluan. Yang sayyid kecil ini bilang, ya la, antum aja, antum kan ulama, antum duluan. Tidak mau. Lebih menghormati sayyid yang masih kecil. Ini Imam Ahmad yang beliau itu hafal ribuan hadis. Beliau muhaddis, punya kitab namanya Al-Musnad. Masa masih mau bertanya dalil kepada Imam Ahmad? Sehingga sampai si penuduh mengatakan tidak ada hadis Nabi yang mengatakan wajib menghormati keturunan Nabi. Gak ada katanya. Bukan gak ada, belajarnya di Google dia itu. Padahal kan di kitab-kitab banyak kan, khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati. Hadis hasan, rawahu as-Suyuti wal Haythami. Jadi banyak sebenarnya, termasuk Imam Mahdi min ahli baitin Nabi, dan itu menjadi pemimpin, itu sudah keutamaan. Banyak sekali keutamaan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus hati-hati. Yang salah tetap jangan dibela. Kita wajib menghormati, tapi jangan membela yang salah. Kalau salah ya sudah salah. Nah, mungkin itu dulu prolog ya dari Al-Fakir. Sebelum saya tutup, sedikit syubhat
yang sebenarnya ini bukan masalah tapi dipermasalahkan tentang penyebutan. Di dalam kitab-kitab nasab itu biasanya penyebutannya berbeda-beda. Contoh seperti tuduhan si penuduh yang mengatakan Abdullah dengan Ubaidullah itu adalah beda orang, kata dia. Abdullah dan Ubaidullah ini beda orang. Al-Fakir teringat ketika berdiskusi dengan orang-orang non-muslim, mengatakan Yesus dan Isa itu beda orang. Tapi ada gereja namanya Isa Al-Masih, kan gimana ini? Kok bisa beda? Yesus itu lahir di bawah di kandang domba, sedangkan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma, tahta jad'in nakhlah. Ini beda, dari kelahirannya aja beda. Padahal Yesus dari kata Yesu' dijadikan bahasa Arab, caranya ya dengan cara huruf terakhir dialihkan ke depan maka menjadi Aisu. Karena orang Arab berat mengatakan kasroh kemudian dhammah, maka dibaca Isa, artinya orang yang diselamatkan. Musa itu kan bahasa Ibrani. Sampean nyari di kamus Musa artinya silet tetra ya. Musa itu artinya anak yang digenangkan di air, the Moses ya, anak yang digenangkan di air. Il itu Tuhan. Israel, Isma itu artinya mendengar. Tuhan mendengar. Kenapa kok Nabi Ismail dinamakan Ismail? Karena beliau lahir setelah Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak. Nabi Ibrahim berdoa agar punya anak, akhirnya ibunya Nabi Ismail siapa namanya? Siapa? Hagar. Kalau dalam kitab Hagar, kalau dalam kita kan Hajar ya. Hajar, Sayyidah Hajar punya anak, kemudian Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim berdoa punya anak, makanya dinamakan Ismail. Tuhan mendengar doa Nabi Ibrahim, artinya begitu. Bukan wa makoli benih hasyidi anak dua mecek melar tau mong gak ada bahasa Suryani kayak gitu. Ini bukan Suryani, Suryan 16 itu ya, seperti itu ya. Jadi Abdullah dan Ubaidullah itu satu orang. Dia menuduh bahwa pertama kali orang yang mengatakan Abdullah adalah Ubaidullah adalah Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakron. Ternyata setelah kita sampaikan kitab yang lebih tua daripada itu, kitab Jauharus Syafaf ya, 820 Hijriah, berarti abad 9 awal. Oh, ini kitab palsu katanya, dipalsu-palsukan. Padahal di dalam kitab Tahdzibul Ansab, ketika di dalam Syajarah Mubarakah tertulis Abdullah bin Husain Asy-Syajari, di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari. Di dalam kitab Syajarah Mubarakah tertulis Abdullah bin Ahmad Kirkuroh atau Karkuroh, daerah Irak ya. Nah, di kitab Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Ahmad Kirkur atau Karkuroh. Jadi penyebutan seperti ini sebenarnya bisa terjadi dalam ilmu nasab. Kadang Abdullah, kadang Ubaidullah, kadang Abdullah, begitu. Dan sampai pada taraf kitab-kitab yang ditahqiq oleh Ba'alawi perlu dicurigai katanya. Ini kan sudah gak masuk akal sama sekali. Ketika kita sampaikan kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahqiq oleh Al-Habib Abdullah Al-Habasyi, beliau seorang muhakkik terkenal di Yaman, ditolak karena muhakkiknya madhab dari klan Ba'alawi. Tapi ketika Habib Abdullah Al-Habasyi mengeritik Habib Salim bin Jindan bahwa Habib Salim bin Jindan tidak fiqh dalam periwayatan nasab, dipakai. Nah, ini kan standar janda gitu. Jadi ilmu nasab itu sebenarnya simple, gak ruwet. Yang bikin ruwet itu dia. Ilmu nasab itu hanya secuil dari ilmu fikih yang pada nantinya syuhrah wal istifadah yang sangat berperan dalam dunia nasab. Kalau gak ada syuhrah wal istifadah, wah selesai. Karena tidak semua orang tercatat dalam kitab nasab. Tidak semua keturunan Nabi dicatat dalam kitabnya ahli nasab. Contoh Wali Songo.
Wali Songo ini sulit kita cari di dalam kitab-kitab ulama nasab internasional, tercatat itu sulit. Kenapa? Karena mereka tidak tahu keadaan Indonesia ketika itu. Di Indonesia tidak ada ulama ahli nasab. Nah, apakah harus semuanya tertulis? Tidak. Makanya ada teori syuhrah wal istifadhah, yang itu gunanya ketika tidak ada amudun nasab, tidak ada kitab nasab, yang berlaku syuhrah wal istifadhah. Mungkin itu dulu moderator sebagai prolog dari Al-Fakir. Saya kembalikan kepada moderator. Tidak ada tanya jawab? Ya, sambil tanya jawab aja, nanti ada keterangan lanjutan. Diminum dulu, Gus.